Animal Farm, karya George Orwell, diterjemahkan oleh Bakti Sumanto. Bab 5. Sementara musim dingin mendekat, Molly jadi semakin merepotkan. Setiap pagi ia terlambat kerja dan memaafkan diri dengan mengatakan bahwa ia ketiduran dan mengeluh tentang rasa sakit yang misterius, walaupun nafsu makannya bagus. Dengan segala macam dalih, ia melarikan diri dari jam kerja dan pergi ke kolam minum. Tempat ia akan berdiri dengan tolol sambil menata pantulannya sendiri. Namun, ada suatu desas-desus lebih serius tentang hal ini. Pada suatu hari, saat Molly jalan-jalan dengan gembira di halaman, mempermainkan ekornya sendiri yang panjang dan mengunyah segenggam jerami, Clover menariknya ke samping. "Molly," katanya, "aku mau bicara serius denganmu. Pagi tadi, aku melihatmu berdiri di pagar yang memisahkan peternakan binatang dengan Foxwood. Salah seorang anak buah Pak Pilkington berdiri di sisi lain pagar itu, dan aku berada pada jarak yang jauh. Tetapi aku merasa yakin bahwa aku melihat ini. Ia bicara denganmu dan kamu membiarkannya mengelus hidungmu. Apa artinya ini, Molly?" "Ia tidak melakukannya, dan aku pun tidak. Itu tak benar," teriak Molly mulai berjingkrak ke sana kemari dan menggaruk tanah. "Molly, pandang wajahku. Apakah kamu bicara atas nama kehormatanmu bahwa orang itu benar tidak mengelus-elus hidungmu?" "Tidak, itu tidak benar," ulang Molly. Tetapi ia tidak bisa memandang wajah Clover, dan sejenak kemudian ia meloncat dan berlari kencang memasuki ladang. Suatu gagasan menyentak Clover. Tanpa mengatakan pada siapapun, ia pergi ke bilik Molly dan membalik jerami dengan kukunya. Tersembunyi di bawah tumpukan jerami itu ada gula dan beberapa lembar pita warna-warni. 3 hari kemudian Molly menghilang. Selama beberapa minggu tak ada kabar mengenai keberadaannya. Kemudian burung-burung dara mengabarkan bahwa mereka melihat Molly di sisi lain di Wellington. Ia berada di antara 2 kayu penarik kereta anjing bercat merah dan hitam yang berdiri di luar sebuah kafe. Seorang lelaki gemuk berwajah kemerahan mengenakan celana ketat dan pelindung kaki yang tampak seperti seorang publikan, sedang mengelus-elus hidung Molly sambil memberinya gula. Mantel Molly baru, dan ia mengenakan pita di seputar jambulnya. Kuda betina itu tampak sangat menikmati perlakuan seperti itu. Begitu kata burung-burung dara. Tak seekor pun dari binatang itu yang pernah menyebut nama Molly lagi. Pada Januari datanglah musim dingin yang mencekam. Bumi seperti besi dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi di ladang. Banyak rapat diadakan di lumbung besar itu, dan babi-babi menyibukkan diri dengan merancang pekerjaan untuk musim yang akan datang. Sudah disepakati bahwa babi-babi yang nyata-nyata lebih pandai dibandingkan binatang lainnya harus memutuskan semua masalah kebijakan di peternakan itu. Walaupun keputusan itu masih harus disahkan oleh suara mayoritas. Rancangan ini sudah bisa berjalan dengan baik, seandainya tidak ada perdebatan antara Snowball dan Napoleon. 2 binatang itu selalu saling tidak cocok dalam segala hal. Jika salah satu mengusulkan menabur jelai, gandum untuk membuat bir, lebih luas yang lain sudah pasti menuntut menabur OAT, gandum jenis lain lebih luas. Dan jika salah satu di antara mereka mengatakan bahwa ladang yang semacam itu hanya cocok untuk ditanami kubis, yang lain akan menyatakan bahwa ladang itu tidak cocok ditanami apapun kecuali umbi-umbian. Masing-masing punya alasan dan setelahnya terjadi perdebatan seru. Dalam rapat itu, Snowball sering memenangkan dukungan mayoritas karena keahliannya berpidato.
Tetapi, pada waktu-waktu tertentu, Napoleon lebih lihai mendapatkan dukungan. Ia khususnya sangat berhasil dengan biri-biri. Akhir-akhir ini, biri-biri diminta mengembikan moto, kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Baik pada saat musim panen maupun tidak. Dan mereka sering menyela rapat dengan nyanyian ini. Ketika diperhatikan, mereka cenderung menyela dengan nyanyian kaki 4 baik, kaki 2 jahat pada saat-saat penting dalam pidato Snowball. Snowball telah melakukan studi terperinci dari beberapa angka tersembunyi dari buku Farmer and Stock Breeder yang ia temukan di rumah peternakan itu dan penuh dengan rencana inovasi serta perbaikan. Ia berbicara secara ilmiah tentang pengeringan ladang, makanan ternak yang disimpan dalam lumbung dan ditutup rapat-rapat, tentang ampas atau terak, bahkan menggarap rancangan rumit bagi semua binatang untuk membuang kotoran mereka langsung di ladang di tempat-tempat tertentu yang berbeda setiap hari untuk menghemat ongkos angkutan gerobak. Napoleon tidak membuat rancangan sendiri, tetapi diam-diam mengatakan bahwa rancangan Snowball bakal tak menghasilkan apa-apa, dan tampaknya hanya akan berjalan di tempat. Namun dari semua kontroversi mereka, tak ada yang paling pahit seperti kontroversi yang terjadi perihal kincir angin. Di tempat penggembalaan yang panjang, tidak jauh dari rumah peternakan itu, ada sebuah bukit kecil yang merupakan tempat tertinggi di peternakan. Sesudah memeriksa tanahnya, Snowball menyatakan bahwa tempat itu cocok untuk mendirikan kincir angin yang bisa digunakan untuk menggerakkan dinamo dan menyuplai tenaga listrik bagi seluruh peternakan. Tenaga listrik itu akan menerangi kandang-kandang kuda dan menghangatkan mereka pada musim salju dan juga bisa digunakan untuk menggerakkan gergaji putar, pemotong jerami, dan pengiris lobak serta mesin pemerah susu. Para binatang belum pernah mendengar semua ini sebelumnya, sebab peternakan itu masih menggunakan gaya lama dan hanya memiliki mesin yang bisa dibilang primitif. Oleh karena itu, mereka mendengarkan dengan begitu takjub bagaimana Snowball menyulap gambaran mesin-mesin fantastis yang bisa melakukan pekerjaan mereka sementara mereka merumput dengan santai di padang atau mengembangkan pikiran mereka dengan membaca atau berdiskusi. Dalam beberapa minggu, rancangan Snowball untuk membuat kincir angin itu sudah benar-benar jadi. Perincian-perincian mekanisnya diambil dari 3 buku yang dulunya milik Pak Jones. 1001 hal bermanfaat yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki rumah. Setiap orang bisa menjadi tukang bangunan dan pelistrikan bagi pemula. Sebagai kamar studi, Snowball memakai lumbung yang semula digunakan untuk inkubator dan lantainya berbahan kayu yang halus, cocok untuk menggambar. Sesekali ia mengurung diri di dalamnya selama berjam-jam. Dengan buku-bukunya tetap terbuka di tindih batu dan dengan sebatang kapur yang ia jepit di antara buku-buku jari kakinya. Ia bergerak dengan cepat ke sana kemari, menarik garis demi garis sambil menyerukan rengekan kecil penuh kegembiraan. Perlahan-lahan, rancangan itu menjadi satu susunan rumit engkol dan penggerak roda, menutupi lebih dari separuh lantai yang bagi binatang lain tidak bisa sepenuhnya dipahami, tetapi sangat mengesankan. Mereka semua datang untuk melihat sketsa yang dibuat oleh Snowball, paling sedikit sekali dalam sehari. Bahkan, ayam betina dan bebek-bebek datang dan sangat berhati-hati agar tidak sampai merusak sketsa kapur itu. Hanya Napoleon yang bersikap tak acuh. Sejak semula ia sudah menyatakan tidak sependapat dengan kincir angin itu. Namun, pada suatu hari, secara tak terduga, ia datang memeriksa rancangan itu. Dengan berat ia berjalan mengelilingi sketsa itu,
meneliti dari dekat hingga yang terperinci. Sekali dua kali mengendus-endus sketsa itu, dan kemudian berdiri beberapa saat sambil merenungi sketsa itu dengan sinis. Tiba-tiba, ia mengangkat satu kakinya, lalu mengencingi seluruh sketsa itu. Kemudian berjalan keluar tanpa mengucapkan satu kata patah pun. Seluruh peternakan benar-benar terpecah akibat masalah kincir angin itu. Snowball tidak memungkiri bahwa membangun kincir angin bukanlah pekerjaan yang mudah. Batu harus diangkut dan disusun menjadi dinding-dinding. Kemudian layar harus dibuat dan setelahnya mereka membutuhkan dinamo dan kabel. Bagaimana mendapatkan barang-barang itu? Snowball tak mengatakan apa-apa. Namun, ia tetap mengotot bahwa itu semua bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Setelah itu, ia menyatakan begitu banyak tenaga kerja yang bisa dihemat, sehingga kelak binatang-binatang itu hanya harus kerja 3 hari dalam seminggu. Akan tetapi, Napoleon berpendapat bahwa kebutuhan besar sekarang ini adalah meningkatkan produksi makanan. Dan jika mereka menghabiskan tenaga untuk gagasan kincir angin itu, mereka akan mati kelaparan. Binatang-binatang itu membentuk 2 kelompok dengan slogan, pilih Snowball dan 3 hari kerja dalam seminggu, dan pilih Napoleon dan palung-palung penuh makanan. Benjamin satu-satunya binatang yang tidak memihak fraksi manapun. Ia tidak mau percaya bahwa makanan akan berlimpah ruah atau bahwa kincir angin itu akan menghemat tenaga kerja. Ada atau tidak adanya kincir angin, katanya, hidup akan terus berjalan seperti yang sudah terjadi, yakni dengan buruk. Di samping perdebatan mengenai kincir angin, ada pertanyaan tentang mempertahankan peternakan itu. Sudah disadari sepenuhnya bahwa meskipun manusia-manusia itu telah ditaklukkan dalam perang kandang sapi, sangat mungkin mereka melakukan upaya lain dan memutuskan untuk merebut peternakan itu dan mengembalikan kekuasaan Pak Jones. Mereka cukup punya alasan memikirkan bahwa orang-orang itu akan melakukan perebutan kembali, karena berita tentang kekalahan mereka telah menyebar melintasi seluruh pedesaan dan membuat para binatang di peternakan-peternakan dekat situ lebih gelisah daripada sebelumnya. Seperti biasa, Snowball dan Napoleon selalu tampak tidak akur. Menurut Napoleon, yang harus dilakukan oleh binatang-binatang itu adalah mendapatkan senjata api dan melatih diri mereka sendiri untuk menggunakannya. Menurut Snowball, mereka harus mengirimkan lebih dan lebih banyak lagi merpati pos dan merangsang binatang-binatang di peternakan lain untuk memberontak. Yang satu berpendapat bahwa jika tidak bisa mempertahankan diri mereka sendiri, mereka pasti bakal ditaklukkan. Yang lain berpendapat bahwa jika pemberontakan terjadi di mana-mana, mereka tidak perlu mempertahankan diri mereka sendiri. Para binatang itu pertama-tama mendengarkan Napoleon, kemudian mendengarkan Snowball, dan tidak bisa mengambil keputusan mana yang betul. Memang, mereka selalu merasa sepakat dengan siapa yang tengah bicara saat itu. Akhirnya, tibalah hari ketika rencana Snowball selesai. Pada rapat minggu berikutnya, dibicarakan masalah apakah pekerjaan di kincir angin itu akan dimulai atau tidak. Waktu para binatang sudah berkumpul di lumbung besar, Snowball berdiri dan meski kadang-kadang diganggu oleh embikan biri-biri, mengajukan alasannya untuk mendorong pembangunan kincir angin. Kemudian, Napoleon berdiri untuk menjawab. Dengan amat perlahan, ia mengatakan bahwa kincir angin itu omong kosong, dan bahwa ia menganjurkan tak seekor binatang pun memberikan dukungannya untuk itu. Kemudian langsung duduk lagi. Ia bicara hanya selama 30 detik, dan seakan hampir tak acuh akan efek yang dihasilkannya. Mendengar ini, Snowball melompat berdiri.
dan membentak agar biri-biri yang sudah mulai mengembik lagi untuk diam. Mulai bersemangat lagi mendukung pembangunan kincir angin. Sampai saat itu, simpati para binatang terbagi rata. Tetapi kefasihan Snowball segera saja membuat mereka terpesona. Dengan kalimat-kalimat bercahaya, ia melukiskan gambaran kemungkinan peternakan binatang, kalau pekerjaan berat sudah diangkat dari punggung binatang-binatang itu. Imajinasinya sekarang sudah berjalan jauh di luar pemotong jerami dan pengiris lobak. Listrik katanya bisa menjalankan mesin penebah, bajak, garuk, penggulung, pemanen, dan pengikat. Di samping melengkapi setiap kandang dengan lampu listrik sendiri, air panas dan dingin, dan sebuah pemanas udara. Pada waktu ia sudah selesai bicara, tidak diragukan lagi mau kemana suara para binatang akan diberikan. Namun, persis pada saat itu, Napoleon berdiri dan sambil melemparkan satu lirikan aneh pada Snowball, mengeluarkan semacam rengekan bernada tinggi yang belum pernah mereka dengar. Mendengar rengekan itu, terdengar bunyi anjing menyalak yang mengerikan dari luar lumbung, dan 9 anjing besar yang mengenakan kerah bertatahkan kuningan datang memasuki lumbung itu. Mereka menerjang langsung ke arah Snowball, yang melompat dari tempatnya pada waktu yang tepat untuk menghindari rahang anjing-anjing yang mau mencaploknya. Dalam sekejap, ia sudah keluar dari pintu sementara anjing-anjing itu mengejarnya. Karena terlalu heran dan takut bicara, semua binatang berkerumun di pintu untuk menonton pengejaran itu. Snowball berlari dengan cepat menyeberangi padang rumput yang panjang menuju jalan. Ia berlari secepat larinya seekor babi, tetapi anjing-anjing itu tepat berada di belakangnya. Tiba-tiba ia terpeleset dan tampaknya anjing-anjing itu pasti bisa menangkapnya. Kemudian Snowball berdiri lagi, sambil berlari secepat-cepatnya. Salah seekor anjing itu hampir mencaplok ekor Snowball, tetapi Snowball mengguncangkannya sampai lepas pada waktu yang tepat. Kemudian Snowball berlari lebih kencang lagi dan dengan jarak beberapa inci, menyelinap lewat sebuah lubang di pagar dan tak terlihat lagi. Diam dan ketakutan, binatang-binatang itu merayap kembali ke dalam lumbung. Anjing-anjing itu segera kembali. Mulanya, tak seekor pun binatang itu mampu membayangkan dari mana datangnya anjing-anjing itu. Tetapi masalah itu segera terselesaikan. Mereka adalah anak-anak anjing yang sudah diambil Napoleon dari induk mereka dan dipeliharanya sendiri. Meskipun belum benar-benar dewasa, anjing-anjing itu besar dan mukanya galak seperti serigala. Mereka selalu ada di dekat Napoleon. Tampak bahwa mereka mengibaskan ekor pada Napoleon dengan cara yang sama seperti anjing lain biasa melakukannya terhadap Pak Jones. Napoleon dengan anjing-anjing itu mengikutinya sekarang naik ke bagian lantai yang ditinggikan tempat Major dulu berdiri untuk berpidato. Ia mengumumkan bahwa mulai saat itu, rapat minggu pagi akan ditiadakan. Itu tidak penting katanya, dan buang waktu. Pada masa depan, semua pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan di peternakan itu akan ditetapkan oleh satu panitia khusus babi, diketuai oleh dirinya sendiri. Panitia ini akan mengadakan rapat tertutup dan setelah itu menyampaikan keputusan mereka pada binatang lainnya. Para binatang masih bisa berkumpul pada minggu pagi untuk menghormati bendera, menyanyikan binatang Inggris, dan menerima perintah untuk seminggu, tetapi tidak akan ada perdebatan. Kendati kaget dengan pengusiran Snowball, binatang-binatang itu kecewa mendengar pengumuman ini. Beberapa dari mereka bisa saja protes, andaikan menemukan argumentasi yang tepat. Bahkan, Boxer pun terlihat gelisah. Ia menarik telinganya ke belakang, menggelengkan surai depannya beberapa kali,
dan berusaha keras menghimpun pikirannya. Tetapi akhirnya ia tak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Akan tetapi, sebagian dari babi-babi itu lebih fasih bicara. 4 babi muda di barisan depan mengeluarkan jeritan melengking tanda tidak sepakat. Dan keempat-empatnya melompat berdiri dan langsung bicara. Namun, tiba-tiba anjing-anjing yang duduk di seputar Napoleon menggeram mengancam. Dan babi-babi itu terdiam, lalu duduk kembali. Kemudian, si biri-biri mulai mengembik keras. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Yang berlangsung selama hampir 1/4 jam dan mengakhiri setiap kesempatan diskusi. Kelak, Squealer disuruh berkeliling peternakan untuk menjelaskan pengaturan baru itu pada yang lainnya. "Kamerad," katanya, "aku percaya setiap binatang di sini menghargai pengorbanan Kamerad Napoleon dalam mengambil pekerjaan ekstra ini atas dirinya sendiri. Jangan bayangkan, Kamerad, bahwa menjadi pemimpin itu menyenangkan. Sebaliknya, itu adalah satu tanggung jawab yang berat dan mendalam. Tak seekor binatang pun lebih percaya daripada Kamerad Napoleon bahwa semua binatang itu setara. Ia akan amat bahagia untuk membiarkan kalian mengambil keputusan sendiri. Tetapi, kadang-kadang kalian akan membuat keputusan yang salah, Kamerad. Dan kemudian, kemana kita seharusnya? Andai saja kalian memutuskan untuk mengikuti Snowball. Dengan khayalannya tentang kincir angin itu, Snowball yang seperti sekarang kita tahu tidak lebih baik daripada penjahat. Ia bertempur dengan berani di perang kandang sapi," kata seekor binatang. "Keberanian tidak cukup," kata Squealer. "Loyalitas dan kepatuhan lebih penting. Dan mengenai perang kandang sapi, aku percaya akan tiba saatnya kita menyadari bahwa peran Snowball di situ amat dibesar-besarkan. Disiplin, Kamerad, disiplin keras. Itulah semboyan untuk hari ini. Sekali salah langkah, musuh akan mengalahkan kita. Sudah pasti, Kamerad, kalian tidak ingin Jones kembali." Sekali lagi, argumentasi ini tidak bisa dijawab. Sudah tentu binatang-binatang itu tidak ingin Jones kembali. Jika perdebatan pada minggu pagi itu bisa membuat Jones kembali, perdebatan itu harus berhenti. Boxer yang sekarang punya waktu untuk memikirkan semuanya, menyuarakan perasaannya dengan berkata, "Jika Kamerad Napoleon mengatakannya, itu tentu benar." Mulai saat itu dan seterusnya, ia menerima pepatah itu. Napoleon selalu benar. Di samping moto pribadinya, "Aku akan kerja lebih keras." Saat itu, cuaca menjadi tidak menentu. Sementara jadwal membajak untuk musim semi sudah dimulai. Pondok tempat Snowball menggambar rancangan kincir angin sudah ditutup. Dan diduga rancangan itu sudah dihapus dari lantai. Setiap minggu pagi, pada pukul 10 para binatang berkumpul dalam lumbung besar untuk menerima perintah untuk seminggu ke depan. Tengkorak si tua major sekarang sudah tidak ada kulitnya. Digali dari kebun buah dan dipasang pada sebuah tunggul di kaki tiang bendera di samping senapan itu. Setelah mengibarkan bendera, binatang-binatang itu diminta berbaris melewati tengkorak itu dengan sikap menghormat sebelum memasuki lumbung. Sekarang mereka tidak duduk bersama-sama seperti sebelumnya. Napoleon dengan Squealer dan babi lain bernama Minimus yang punya bakat luar biasa mencipta lagu dan puisi, duduk di depan mimbar yang ditinggikan itu. Bersama 9 anjing muda yang membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka, dan babi-babi lainnya duduk di belakang. Binatang-binatang yang selebihnya duduk menghadap mereka di bagian utama lumbung. Napoleon membacakan perintah untuk seminggu dalam gaya militer yang tegas.
dan setelah sekali menyanyikan binatang Inggris, semua binatang bubar. Pada minggu ketiga setelah Snowball disingkirkan, binatang-binatang itu agak heran mendengar Napoleon mengumumkan bahwa bagaimanapun kincir angin itu harus dibangun. Ia tidak memberi alasan mengapa ia berubah pikiran, tetapi sekadar memperingatkan binatang-binatang itu bahwa tugas ekstra ini berarti kerja keras. Bahkan mungkin perlu mengurangi ransum mereka. Bagaimanapun, rancangan itu sudah disiapkan sampai seperinci-perincinya. Sebuah komisi khusus babi telah mengerjakannya selama 3 minggu terakhir. Pembangunan kincir angin itu dengan berbagai perbaikan lainnya diharapkan akan selesai dalam 2 tahun. Malam itu, Squealer menjelaskan secara pribadi pada binatang-binatang lain bahwa sebenarnya Napoleon tidak pernah menentang kincir angin itu. Sebaliknya, dialah yang pada mulanya memperjuangkannya, dan rancangan yang sudah digambar Snowball di atas lantai pondok inkubator itu sebenarnya telah dicuri dari tumpukan kertas Napoleon. Pada kenyataannya, kincir angin itu milik Napoleon. "Mengapa kalau begitu?" tanya seekor binatang. Ia menentangnya dengan keras. Di sini, Squealer tampak amat licik. Itu katanya adalah kepintaran kamerad Napoleon. Ia terlihat menentang kincir angin tersebut sekadar sebagai manuver untuk menyingkirkan Snowball, yang punya sifat berbahaya dan penuh pengaruh jahat. Sekarang, karena Snowball sudah tidak menghalanginya lagi, rencana itu bisa berjalan terus tanpa gangguannya. Ia mengulang beberapa kali, "Taktik, kamerad, taktik," sambil melompat-lompat dan mengibaskan ekornya dengan tawa ceria. Binatang-binatang itu tidak tahu pasti apa maksud kata tersebut, tetapi Squealer bicara dengan begitu meyakinkan, dan 3 anjing yang kebetulan bersamanya menggeram begitu mengancam, sehingga mereka menerima penjelasannya tanpa bertanya lebih lanjut.